perubahan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi bagaimana merencanakan anak untuk siap masuk ke SD. Masalah ini sengaja saya angkat yang pertama karena memang sudah disosialisasikan kepada orang tua TK Muslim khususnya, dan yang kedua karena memang kita saat ini sedang menjelang PPDB untuk tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan dengan materi ini orang tua nanti bisa lebih hati-hati ketika akan memasukkan anak usia TKB ke SD. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah landasan hukum. Ketika kita akan memasukkan anak usia TK ke SD, kita harus berpedoman pada ini Undang-Undang Nomor 20 2003 ya, khususnya pasal 6 ayat 1, bahwa di sini setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya di Indonesia pemberlakuannya adalah usia SD sampai usia SMP. Ini paling tidak terendahnya pendidikan anak Indonesia sampai jenjang SMP. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 14 tahun 2018 pasal 2 yang mengatur persyaratan PPDB. Di antaranya usia SD itu 7 tahun. 7 tahun ini wajib diterima. Ini dibuktikan dengan surat akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Lalu yang kedua, bisa juga di usia 6 tahun, terutama pada tanggal 1 Juli ya, tahun berjalan. Nah, bagaimana dengan anak yang di bawah 6 tahun? Ini pemerintah sudah ada ketentuannya. Terendahnya di SD berusia 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Namun di sini mereka harus dibuktikan dengan surat rekomendasi dari psikolog yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah cerdas istimewa. Lalu mengapa harus 7 tahun untuk jenjang pendidikan di SD? Yang pertama, karena memang kognitif pada level usia 7 tahun ini sudah mengenal operasional konkret. Kemudian di sini juga anak sudah mampu mengerjakan lebih dari satu aspek tugas. Yang ketiga, dapat mengklasifikasikan objek ke kelas atau subkelas tertentu. Dan yang keempat, mampu membuat pernyataan dengan beberapa dimensi. Serta yang kelima, dapat mengikuti pembelajaran spasial. Dan yang terakhir, anak mampu mengelola emosi. Karena di sini kelas di SD jauh lebih besar dibandingkan ketika mereka belajar di TK. UNICEF sendiri pada tahun 2012 mengatur 3 dimensi kesiapan. Apa saja dimensi itu? Yang pertama adalah dari dimensi anak, ya. Bagaimana pembelajaran dan perkembangannya. Ini bisa dilihat dari anak itu sejak lahir sampai pada jenjang usia di TKB. Apakah perkembangannya dari segi fisik mengalami hambatan? Lalu bagaimana proses pembelajaran di usia tersebut? Apakah ada kendala, tersendat-sendat, lancar atau bagaimana? Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di sini sekolah merupakan sekolah yang mendukung lingkungannya untuk pembelajaran penuh anak ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor orang tua. Bagaimana sikap dan keterlibatan pengasuhan orang tua? Karena ini sangat berpengaruh ketika nanti anak berada di lingkungan sekolah. Apa yang menjadi faktor kebiasaan di rumah, baik pola pengasuhan akan terbawa ketika mereka berinteraksi di rumah. Yang berikutnya, selaku orang tua atau sekolah, kita harus mempunyai persiapan. Ini yang biasanya dilakukan di sekolah ya. Di sekolah kami, untuk siswa TK yang mau masuk ke SD, kita lakukan 2 tes. Yang pertama adalah tes kematangan, yang kedua adalah tes calistung. Untuk tes kematangan, kita lihat dari segi usianya, kemudian kematangan kognitif, motorik halus, motorik kasar, emosi, personal sosial. Ini yang menjadi bagian dari tes kematangan. Kemudian bagaimana kematangan fisiknya. Lalu untuk calistung meliputi membaca, menulis, berhitung. Tentu saja dalam hal ini adalah masih kategori tingkat dasar. Artinya yang memang jauh lebih mudah. Kemudian hasil penelitian dari sejumlah penelitian yang mengkonfirmasi bahwa
Predikator kesiapan sekolah yang paling kuat adalah pola asuh yang sportif dan stimulasi di lingkungan rumah. Hal ini terbukti dengan adanya salah satu predikator terkuat dari pencapaian anak di sekolah dasar dan tingkatan selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa apa yang menjadi pembiasaan di rumah akan terbawa sangat lebih dominan ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Makanya di sini perlu peran orang tua menanamkan nilai-nilai baik, kebiasaan-kebiasaan positif, sehingga nanti ketika berinteraksi pada kelas yang lebih besar, khususnya di SD dan seterusnya, anak-anak bisa tumbuh dengan kondusif. Yang berikutnya, banyak orang yang menanyakan tentang tes kematangan. Apakah tes kematangan ini sama dengan psikotes ya, yang biasa dilakukan oleh perguruan tinggi ketika anak mau masuk kerja dan sebagainya. Ini kita harus tahu dulu bahwa tes kematangan itu tidak sama dengan psikotes ya. Kematangan adalah suatu rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki anak dan kematangan perkembangannya saat ini. Jadi ini yang dibutuhkan ya. Aktivitasnya mereka nanti siap gak mengikuti di SD. Mengapa ini harus dilakukan? Pertama, karena di SD itu adanya perubahan aktivitas kelas ya. Aktivitas kelas berubah dengan TK. TK mungkin masa belajarnya lebih pendek dibandingkan di SD. Kemudian metode belajar. Metode belajar yang jelas di TK lebih banyak bermainnya. Di sini di SD lebih banyak belajar sambil bermain. Bermain ada tapi porsinya sudah dikurangi. Dan yang ketiga adalah materi pembelajaran. Di SD jauh lebih banyak dibandingkan di TK. Lalu bagaimana peran orang tua supaya nanti anak itu benar-benar siap untuk masuk ke SD? Yang pertama, pastikan kematangan anak, baik dari segi usia, fisik maupun kematangan. Yang nanti dibuktikan lewat tes kematangan tadi. Kemudian kenali dengan baik tahap perkembangan setiap anak. Apakah dari proses lahir hingga nanti kesiapan mau masuk SD mengalami hambatan atau memang anak mengikuti semua fase pertumbuhan yang sesuai dengan rentang usianya. Kemudian di lingkungan belajar di rumah seperti apa? Apakah memberikan fasilitas yang baik atau tidak ada fasilitas penunjang untuk belajar? Dan yang keempat adalah memberikan responsif ya. Terutama yang paling berperan adalah ibu ya, untuk memperluas kosakata, kognitif dan semangat belajar. Karena anak pada usia ini masih lebih dekat, lebih dominan pembelajaran, pengaruhnya adalah dari seorang ibu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kualitas pengasuhan dan stimulasi positif. Ini sangat penting karena setiap anak ketika mencapai sebuah sikap atau perilaku yang positif, tapi stimulusnya kurang positif, maka anak tidak merasa bahwa mereka sudah mencapai hal-hal atau yang baik ya. Nah, bagaimana jika orang tua memaksakan dari segi usia atau dari segi fisik, misalnya anak mengalami hambatan, tapi tetap memaksa anak untuk masuk ke SD? Nah, ini nanti akibat yang akan dialami oleh anak-anak kita ya. Dari segi usia atau kematangan yang belum matang, maka di sini nanti akan mengalami kesulitan ketika akan melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, sulit mengikuti aturan di kelas. Ini masih semaunya dia sendiri, diminta duduk di kursinya itu dia tidak bisa, masih jalan-jalan ke sana kemari ya. Kemudian timbul konflik juga dengan teman-temannya, karena di sini mereka tidak bisa bagaimana bersosialisasi. Jadi patokannya masih memakai aturan yang di rumah, semuanya itu harus menjadi kepunyaan dia atau semua keinginan dia harus dituruti. Ini akhirnya yang menimbulkan konflik. Yang keempat, tidak percaya diri atau bahkan menarik diri dari lingkungannya. Dan ini yang lebih parah apabila anak-anak sudah sampai pada kondisi seperti ini. Semua rangkaian ini nanti akibatnya di sini ya. Anak-anak akhirnya jadi mogok sekolah. Lalu arti normatif apa yang kita berikan untuk orang tua yang memang dari hal tadi belum siap anaknya untuk masuk ke SD? Yang pertama, untuk mematangkannya kita harus mengulang kembali pembelajaran di TKB. Ya saat itu mungkin di TKB udah selesai, tapi dari segi usia anak belum matang, maka sekolahkan lagi di TKB. Boleh di TK yang memang sudah anak saat ini, atau pindah ke TK juga tidak masalah. Yang penting harus sesuai dengan apa perkembangan anak. Yang kedua adalah melatih kematangan sesuai dengan catatan guru TK.
rekomendasinya seperti apa, ini harus kita matangkan, kita latih di rumah. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat responsif dan stimulus di rumah. Bantu orang tua memberikan feedback balik kepada anak setiap keberhasilan yang sudah dicapai oleh anak, meskipun hanya hal yang sepele. Kemudian intens melakukan komunikasi dengan pihak sekolah atau juga sebaliknya ya, orang tua sering menanyakan pihak sekolah atau guru memberikan informasi tentang perkembangan anak selama mengulang di TKB-nya. Kemudian yang kelima adalah follow up ke medis atau fisik atau psikolog ya. Jika memang ada gangguan seperti ini ya. Anak tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya, kita cek ke fisik. Kalau ke fisik ternyata tidak ada kendala dari dokter, maka kita rekomendasikan untuk cek masalah mentalnya ke psikolog. Ini adalah gambaran tentang hasil tes kematangan siswa. Kita lihat di atas usianya 6 tahun 4 bulan. Ini yang jadi penilaian oleh tim psikolog pada tes kematangan. Aspek penilaiannya ada 10 bagian, yaitu pengamatan dan kemampuan membedakan bentuk, motorik halus sebagai bekal nanti untuk gambaran menulis, kemudian pengertian tentang dasar jumlah dan perbandingan, ini potensi untuk matematika, kecermatan pengamatan, sikap kritis ataupun nanti ketelitian, pengamatan kritis, konsentrasi, daya ingat, pengertian tentang objek dan penilaian terhadap situasi, pemahaman cerita dan ingatan, minat dan penempatan diri anak di lingkungan sosial. Nah, kita lihat di sini skornya. Anak kita ini ada berapa nilainya yang kategori tinggi di sini cuma satu ya, motorik halus berarti tulisannya sudah rapi. Dia skornya 16. Selebihnya ada di grade B yaitu pada skor 12 ya pengamatannya, dan posisi cukup di pengertian tentang objek dan penilaian situasi, dan yang harus jadi perhatian adalah di sini konsentrasi. Konsentrasi dia masih rendah. Berarti ini yang nanti akan dilatihkan oleh orang tua ataupun pihak sekolah ketika anak itu masih berada di TKB. Nah, ini keterangannya ya Bapak Ibu. Bisa dilihat apabila lebih dari 15 maka ada kategori tinggi. Baik itu kategorinya 12 sampai 15. Untuk kelompok cukup 9 sampai 11 skornya dan kurang 6 sampai 8. Dan yang terakhir di bawah itu adalah 7 ya, entah. Nah, supaya kita tahu anak saya sudah mampu atau tidak di usia 6 tahun 4 bulan, segi kematangannya kita lihat di sini. Nah, anak ini tingkat kematangannya setara dengan anak usia 6 tahun. Padahal di sini usianya 6 tahun 4 bulan. Berarti di sini ada sedikit keterlambatan 4 bulannya. Tapi tidak mengapa tadi di sini usia 6 tahun itu sudah layak atau disarankan untuk masuk ke SD. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk orang tua sekalian ketika akan memasukkan anak-anaknya saat ini yang di PKB untuk masuk ke SD. Mudah-mudahan nanti orang tua bisa lebih bijak lagi dalam menerapkan pembelajaran anak-anak di rumah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih atas kebersamaannya bersama saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.